Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Rikasih Lembong mengatakan akan meninjau kembali ketentuan investasi asing di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mengarahkan investor kepada sektor-sektor yang bertumbuh tinggi. Lantas revisi DNI sektor apa yang dapat menarik banyak investasi ke dalam negeri dan sektor apa yang bisa dibuka 100% untuk asing? Untuk membahasnya telah hadir Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya Putri Kawardani. Selamat malam Ibu Putri. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Ketemu lagi kita ya. Ketemu Ibu lagi. Putri, ini kita bicarakan soal rencana pemerintah untuk merevisi DNI. Tanggapan dulu dari kalangan pengusaha seperti apa terkait dengan rencana pemerintah untuk merevisi DNI ini? Saya pikir ini waktu yang tepat juga karena kemarin sudah ada usulan beberapa DNI yang dibuka dan dinaikkan persentasenya untuk asing. Tentunya dunia usaha melihatnya menyambut positif tapi dengan hati-hati. Ya. Okay. Artinya, kenapa harus hati-hati, Bu? Ya, karena begini, kita sendiri harus melihat internal industri masing-masing sektor. Kondisi masing-masing sektornya bagaimana juga mendorong agar pelaku-pelaku nasional yang sudah berinvestasi sebelumnya itu tidak kehilangan peran ataupun kesempatannya, tetapi justru investasi baru itu memberikan komplementer terhadap apa yang sudah mereka lakukan atau investasikan sebelumnya. Jadi jangan sampai kita melangkah mencari investor baru, investor lama mati. Jadi ini kita berjalan di tempat ya kalau seperti Jadi itu. sifatnya lebih komplementari begitu ya, Betul. bukan menggusur justru investor lokal yang sudah bergerak di bidang itu. Tapi begini Bu, apakah kemudian nanti pengusaha-pengusaha di Indonesia itu siap jika memang nanti pintu gerbang investasi untuk investor asing dibuka lebih lebar? Dibuka lebih lebar tidak masalah, tetapi sektor mana itu sangat penting. Kemudian bila mengatakan bisa terbuka secara mayoritas, sektor mana pula yang bisa dibuka secara mayoritas? Kalau pelakunya saat ini sektornya sudah banyak pelaku nasionalnya, kan harus lebih hati-hati. Contohnya sektor apa tuh Bu? Macam-macam. Yang saya lihat kemarin ini diusulkan misalnya penunjang pariwisata. Oke, penunjang pariwisata katakan hotel bintang 4 dan 5 bolehlah dibuka lebih besar lah peluangnya untuk asing. Tetapi di bawah itu sampai dengan hotel-hotel tingkat melati itu saya lihat juga diizinkan keterbukaan investasi mayoritas. Nah, kan ini mematikan UMKM ya, karena banyak sekali di Jogja itu mereka menyediakan bed and breakfast, rumah besar mereka itu bisa tetap terpelihara dengan mereka menyalakan beberapa kamar yang berlebih ya. Di Bali juga saya lihat demikian. Jadi tentunya kita harus melihat sektor by sektor pelaku yang sudah existing seperti apa, berapa banyaknya mereka sudah berinvestasi, apa yang bisa mendorong mereka untuk bisa lebih maju. Tetapi saya setuju misalnya 100% investasi untuk bahan baku. Ya kan? Itu malah menunjang industri nasional. Silahkan saja kalau perlu memang bahkan pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas dan perlindungan-perlindungan yang lebih baik agar mereka mau masuk gitu ya. Karena itu investasinya cukup besar, kemudian cukup lama harus bertahan di sini ya tolong kita berikan kemudahan-kemudahan bagi mereka juga kan gitu. Iya, Bu Putri mungkin juga kemarin sempat mendengar ya ribut-ribut di sektor perikanan begitu Bu. Kalau kita tahu memang sebetulnya kalau untuk DNI, untuk sektor perikanan kan memang hanya boleh dibuka itu untuk sektor hilirnya saja. Tapi kemudian ada pertimbangan dari Menko Maritim yang baru agar supaya sektor perikanan tangkapnya juga boleh dibuka untuk investor asing. Ini bagaimana Ibu melihat ini? Ya, memang sebenarnya itu adalah rasa luka lama yang selama ini terjadi seperti itu, tidak teregulasi. Dulu dikatakan juga penangkapan ikan bendera Indonesia kan gitu, dengan kapal yang size-nya besar, tetapi ternyata memang itu hanya benderanya saja, tetapi kapal dan perusahaannya milik asing sebenarnya. Nah, tentunya apa yang terjadi di masa lalu ini juga membuat mungkin Ibu Susi juga trauma juga kan. Nah, saya harap akan ada solusi yang bisa
menjembatani ini. Karena di satu sisi ya betul juga teman-teman juga di Kadin yang merasa aduh pasokan ikan saya untuk industri pengolahan saya menjadi terhambat. Nah ini bagaimana harus ada jalan tengah dan bagaimana mengatasi supaya katakan pembohongan-pembohongan sebelumnya itu tidak terjadi lagi di masa sekarang kan gitu. Iya, dan kalau kita bicara soal revisi sebetulnya kan Februari lalu juga sudah dilakukan revisi begitu, tapi memang Presiden Jokowi juga sebetulnya mencatatkan memang ada revisi tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Kalau dari revisi Februari kemarin begitu, kalau menurut Pak Thomas Lembong menyatakan bahwa ini adalah pembukaan terbesar kita sebetulnya dalam 10 tahun terakhir. Ibu merasa seperti itu juga bahwa dalam 10 tahun terakhir revisi yang sekarang tapi itu kan mau direvisi lagi untuk beberapa yang di-review. Seperti kita sudah ada paket kebijakan ekonomi 12 itu ya. Itu kan kita tujuannya memang untuk mendorong agar ekonomi berkembang, agar industri berkembang. Tetapi kan seperti kita lihat belum bisa sesuai yang mungkin diharapkan kan. Nah, ada apa? Ini sekarang kan Presiden membentuk task force juga untuk mengevaluasi apa yang terjadi. Kan ada juga kebijakan-kebijakan yang kurang tepat. Mungkin seperti beberapa Permendak yang justru memojokkan industri nasional dan memberi kesempatan jauh lebih besar kepada importir-importir. Nah, ini kan ya disinilah kita kaji bersama, ada undangan-undangan juga kepada asosiasi dan pelaku usaha untuk memberikan masukannya. Begitu juga dengan DNI yang kemarin dibuka, kan sudah banyak yang bereaksi juga. Nah itu kan kesempatan juga untuk mendengarkan aspirasi para pelaku usaha. Nah tapi kalau yang menjadi sesuatu hal yang kontra begitu ya. Tadi sudah dibilang bahwa dari Pak Thomas Lembong menyatakan bahwa memang ini adalah pembukaan terbesar dalam 10 tahun terakhir. Tapi di sisi lain kalau kita bandingkan dengan DNI di negara-negara lain, terutama negara ASEAN, Indonesia ini tergolong restriktif begitu dibandingkan negara-negara lain yang sebetulnya pembukaan terhadap investor asingnya jauh lebih tinggi begitu. Nah, sebenarnya DNI saja juga bukan tidak bisa selesai dengan itu ya. Artinya banyak hal yang memang secara komprehensif harus dilakukan. Selain DNI-nya, kemudian peraturan juklaknya kayak gimana, juknisnya seperti apa, peraturan menterinya seperti itu apa. Kan itu nanti ada turun-turunannya, harus ada yang lebih boleh begini tapi begini. Nah, jadi harus banyak juga yang belum dari yang sebelum-sebelumnya yang belum dilakukan, yang harusnya yang membuat orang akhirnya pelaksanaannya terhambat. Ini sebagai contoh. PLN jam 10 malam ke atas, shift 3 kalau industri itu mendapatkan potongan harga yang cukup besar. Semangat dong kita. Nah, tetapi sampai dengan detik ini tidak bisa terlaksana dengan baik karena pelaksana di lapangannya sendiri masih bingung, ini untuk investasi baru ya atau investasi lama. Jadi akhirnya yang dapat ya mungkin investasi baru, sedangkan yang dimaksud adalah investasi lama seperti kami ini juga itu harus dibantu kalau kita mau juga, gitu. Ya kalau nggak bersaing dong gitu. Jadi kalau emang kita mau industri kita ini secara harga, secara kualitas bisa berkompetisi, ya hal seperti itu juga memang harus diberlakukan untuk para pelaku lama juga. Jadi regulasinya sebetulnya kadang-kadang sudah ada, tapi kemudian penerapannya masih kurang jelas begitu di lapangan. Masih yang kurang... Salah satunya begitu. Contohnya jadi, tadi ya. Mungkin decision benar, tetapi pemahamannya belum jelas gitu. Tapi ada juga yang mungkin kurang tepat gitu. Ibu Putri, kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.